Menembus batas kali ini ke Goa Istana yang terletak ke alas Purwo, Banyuwangi, yang dikenal dengan keangkerannya. Konon katanya, alas Purwo merupakan pusat kerajaan dari para makhluk tak kasat mata di tanah Jawa. Goa Istana sering dikaitkan dengan kerajaan jin. Bahkan hingga kini cerita atau mitos tersebut masih banyak diyakini oleh warga sekitar. Goa Istana dipercaya sebagai pusat atau keraton dari sebuah kerajaan bangsa Jin di kawasan Banyuwangi. Masyarakat setempat pun percaya kalau Goa Istana dijaga oleh makhluk dari bangsa gaib. Menurut rumor yang beredar, Goa Istana di alas Purwo ini juga merupakan tempat di mana Bapak Presiden Soekarno pernah bersemedi untuk meminta bertemu dengan penguasa pantai selatan, yaitu Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Bahkan kabarnya masih banyak pejabat Indonesia yang bersemedi di Goa Istana tersebut. Dari cerita yang beredar juga disebutkan bahwa terdapat sebuah keris sakti bernama Jalak Tilamsari yang tersimpan di dalam Goa Istana. Dan masyarakat setempat mempercayai keris Jalak Tilamsari dibuat oleh Empu Tantular, seorang sastrawan Jawa yang tersohor hidup di zaman kerajaan Majapahit. Dari cerita yang beredar, keris Jalak Tilamsari memiliki panjang 30 cm dan tidak memiliki lekukan sama sekali. Goa Istana di alas Purwo menurut cerita masyarakat di sekitarnya merupakan istana berkumpulnya lelembut di alas Purwo dan di sekitaran Jawa ya. Ada benernya dari cerita rakyat tersebut, karena ketika saya terkoneksi ada penampakan, tidak satu dua, banyak penampakan dari makhluk gaib yang golongan energi rendah sampai golongan energi tinggi. Begitu saya terkoneksi atau menembus dari gua tersebut, yang pertama kali diperlihatkan adalah sosok ular gede di mulut gua.
Kemudian masuk sedikit ada manusia kerdil yang duduk bersila, rambutnya panjang berjenggot. Rambutnya berjenggot dan panjang ini berwarna hitam. Kemudian masuk ke dalam lagi, diperlihatkan sosok wanita cantik bertubuh ular. Setelah itu diperlihatkan juga semacam resi, pakai baju putih-putih, rambutnya putih, berjenggot, membawa tongkat. Masuk ke dalam lagi, disinilah poinnya ya, poinnya ada penglihatan Dewa Bumi Antaboga. Nah, ini yang membuat saya tanda tanya, kenapa Dewa Bumi Antaboga ini juga ada berada di sana? Ya, Dewa Bumi Antaboga ini memiliki kemampuan atau memiliki air yang bisa dijadikan pengobatan. Kemudian saya dalami lagi, masuk semakin dalam, ada Garuda Kencana, teman-teman. Warnanya emas berkilau. Tapi semakin dalam juga ada sebuah tempat seperti magma bumi yang meletup-meletup airnya. Saya berusaha mendalami dari penglihatan saya tadi. Dewa Antaboga. Dewa Antaboga ini memiliki air yang bisa untuk penyembuhan. Jadi di sini dari energi Dewa Antaboga ini bahwa air dari tetesan di gua tersebut bisa dimanfaatkan untuk penyembuhan. Auranya, magisnya seperti itu. Bisa dipergunakan untuk penyembuhan. Sedangkan energi dari Garuda Kencana ini sangat cocok untuk buat para pejabat, para angkatan ABRI ya, para ABRI dan para yang ingin ada peningkatan di dalam karirnya. Ini energinya sangat cocok sekali untuk para pejabat karena Garuda Kencana. Garuda ini simbol dari negara Indonesia, simbol dari seseorang yang mengabdi kepada negaranya, pengabdian kepada negaranya. Misalnya para pejabat, misalnya para anggota ABRI, misalnya para orang-orang yang berkecimpung di dalam pemerintahan. Ini sangat cocok energinya ketika meditasi di goa istana tersebut untuk menyerap energi-energi positif di dalam goa tersebut. Dan Dewa Bumi ini merupakan dewa penguasa bumi, di mana bumi yang kita pijak ini merupakan tempat kita mencari rezeki. Jadi Alas Purwo ini di gua istana ini juga memiliki energi yang bagus untuk kemakmuran, untuk melapangkan rezeki dan lain sebagainya. Jadi ketika kamu datang ke sana, andai kata kamu punya kesempatan, kamu bisa menyerap energi-energi positif yang ada di sana dengan niatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dengan perantara di gua ini semoga ada apa yang kamu harapkan terwujud. Tapi harus diingat, di istana gua itu tadi saya diperlihatkan adanya magma yang meletup-meletup, yang artinya ketika kamu misalnya sudah ngalap berkah di situ, sudah ada hasil yang kamu dapat, misalnya kalau kamu seorang pejabat, kemudian kamu meditasi di situ dan tujuanmu terkabul, ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Jadilah seorang pejabat yang jujur dan baik. Karena ketika kamu lalai, ada magma ini yang akan membakarmu. Demikian juga dalam hal pengelarisan, dalam hal rezeki, ketika kamu sudah dimudahkan rezekinya, ingatlah pada kaum duafa, sedekah yang banyak buat orang-orang yang membutuhkan. Ya, demikian juga dalam hal kerjaan, ketika kerjaanmu sudah mencorong, sudah baik, jangan lupa bersedekah, jangan lupa, jangan semena-mena kepada pegawaimu. Karena di sini kamu dimudahkan, tapi kamu juga harus menjaga kehidupanmu. Karena di sini ada resikonya yang harus kamu terima ketika kamu tidak lurus jalan kehidupanmu,
wadah magma yang siap untuk membakarmu. Ya, jadi teman-teman, ada sisi positif dan ada sisi negatif di sini. Tapi yang namanya seseorang sudah melakukan sebuah pilihan hidup, pasti juga harus berani nanggung risikonya. Ketika dia ngalah berkat di sana, kemudian dikabulkan, ya harus menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena pesannya tadi seperti itu loh ya. Dan di gua ini memang energinya luar biasa, terutama untuk penyembuhan, untuk yang ingin mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatan, juga untuk memperlancar rezeki dan lain sebagainya. Dan gua ini makhluknya lebih didominasi dari makhluk siluman ular. Ada sih kayak apa, raja wali hitam besar ada, kayak harimau juga ada, tapi yang paling banyak ini adalah manusia bertubuh ular. Apalagi dewa Antaboga juga energinya juga ada di situ. Kalau menurut perwayangan, dewa Antaboga ini ada atau memiliki air kehidupan yang bisa membangkitkan atau menyembuhkan orang yang sudah meninggal. Tapi itu di cerita perwayangan. Tapi kalau kita hidup di saat ini, mungkin air dari tetesan goa istana ini bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, terutama orang-orang yang kena tuah atau kena santet. Ini sangat manjur sekali. Tapi kembali lagi tergantung nasib baik dan nasib burukmu. Karena karma ini, karma seseorang itulah yang menentukan apakah dia ada pertolongan atau tidak. Kembali lagi kepada karma dirimu masing-masing. Tapi sebagai manusia kita juga diwajibkan untuk berusaha. Apapun yang sudah terjadi dalam hidup ini, baik pahit, baik kesedihan, kesakitan, harus berusaha bangkit dan berusaha agar hidup bisa lebih baik lagi. Dan Tuhan ini memberikan bantuannya juga melalui umatnya, baik umat yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Jadi Tuhan ini menciptakan berbagai macam umat dengan manfaatnya masing-masing. Ketika kamu bisa membaca sebuah energi, tentunya kamu bisa menyerap energi tersebut untuk manfaat kehidupanmu sehari-hari.